mengisi kampus dengan media internet dan berbasis web. Sebuah jawaban bagi perubahan TV digital dan perkembangan new media. Hadir sebagai bentuk pengembangan komunikasi media Universitas Budi Luhur dan sebagai wadah ekspresi dari mahasiswa dan dosen. Budi Luhur TV. Selamat sore, senang sekali saya Mahathir Muhammad dan saya Olerita Mahardika dapat menemani Anda dalam acara Budi Luhur News. Selama 30 menit ke depan kami akan memberikan berita-berita terhangat. Berita terhangat apa saja yang sudah disiapkan untuk teman-teman di rumah? Salah satu berita terhangat ini berasal dari Museum Bahari. Info selengkapnya akan disampaikan setelah yang satu ini, tetap di Budi Luhur News. Kembali lagi di Budi Luhur News. Nah, bicara tentang museum, di Jakarta Utara terdapat berbagai macam koleksi seperti perahu-perahu dari setiap daerah, yaitu Museum Bahari. Jadi, Det, di Museum Bahari itu terdapat perahu-perahu yang ada di seluruh Indonesia. Iya, info selengkapnya langsung saja kita lihat liputannya. Museum Bahari. Museum ini terletak di Jalan Pasar Ikan, Jakarta Utara. Museum ini memamerkan berbagai macam jenis perahu kecil dari berbagai macam daerah dan juga berbagai macam peralatan yang mengenai kelautan. Koleksi yang menarik dari museum ini adalah perahu-perahu yang ada di museum ini semuanya asli. Perahu-perahu ini diambil langsung dari daerah asalnya. Salah satunya perahu dari Irian Jaya ini. Selain bentuknya sangat besar, perahu ini memiliki ukiran-ukiran yang sangat menarik. That we knew so well, I'll see you around our dear ocean town. The frozen days we set ablaze, send me drifting. Selain koleksi perahu, di Museum Bahari ini juga memiliki koleksi alat navigasi, miniatur perahu, dan masih banyak lagi. Ulia Rida, kameramen Chandra Septawan, Jakarta untuk Budi Luhur TV. Di Museum Bahari itu tidak terdapat perahu-perahu saja ya yang ada di Museum Bahari, tapi juga ada seperti barang-barang peninggalan dari sejarah Belanda. Tadi kita juga lihat yaitu senjata-senjata dari sejarah peninggalan Belanda ya.
Iya, jadi peninggalan ini yang tadi kita lihat ada yang berasal dari Jayapura, tapi bahkan juga ada yang dari Sabang sampai Merauke. Jadi tepat sekali untuk edukasi orang tua agar membawa anak-anaknya mengetahui bagaimana adat istiadat dari masing-masing daerah di Indonesia. Bahkan ini juga bisa dijadikan untuk bahan penelitian untuk mahasiswa yang sedang skripsi. Benar sekali. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Budi Luhur News. Televisi kampus dengan media internet dan berbasis web. Sebuah jawaban bagi perubahan TV digital dan perkembangan new media. Hadir sebagai bentuk pengembangan komunikasi media Universitas Budi Luhur dan sebagai wadah ekspresi dari mahasiswa dan dosen. Budi Luhur TV. Ini gue lebih ke chipset kamera. Di Budi Luhur News. Deta, aku pengen nanya. Deta suka nggak dengan foto-foto? Suka banget, Fatir. Suka banget. Biasanya menggunakan kamera apa sih kalau foto-foto? Kamera digital. Kamera digital. Untuk kali ini berbeda. Untuk para penggemar kamera atau kolektor kamera, liputan ini tentang kamera analog. Berikut liputannya. Tahu kamera analog kan? Tapi bingung di mana belinya? Di pasar baru, banyak menjual berbagai macam keperluan. Tentunya kamera analog juga. Salah satunya di toko ini, menjual berbagai macam jenis kamera analog. Kamera yang dijual di sini juga terdiri dari berbagai macam merek. Gimana? Tertarik untuk membelinya kan? Ulia Rida, Chandra Septawan, laporkan dari Jakarta untuk BLTV. Wah, jadi kamera analog ini bisa kita jumpai di daerah Jakarta, tepatnya di Pasar Baru ya, Fatir? Benar sekali. Jadi untuk para kolektor kamera atau para pecinta kamera, untuk pencinta kamera zaman dulu apalagi, bisa saja datang ke Pasar Baru dan melihat-lihat. Di sana terlengkap untuk masalah kamera analog. Oh ya, ngomong-ngomong Fatir, kamu pernah nggak nih pakai kamera analog? Pernah, Deta, pernah banget. Tapi memang kita mesti sabar ekstra karena kamera analog itu pengaplikasiannya sangat manual dan sangat tidak ketahui. Karena untuk zaman sekarang kameranya sudah instan, sudah langsung otomatis. Jadi perlu belajar lebih detail lagi bagaimana cara menggunakan kamera analog. Ya kecil-kecil sedikit bisa lah, tapi memang seharusnya memang banyak-banyak belajar untuk kamera analog. Iya, apalagi kamera analog ini kan juga sebelum eranya kamera digital ya. Benar sekali, Deta. Oke, Deta, kalau tadi kita berbicara tentang kamera, kita akan berbicara tentang film pendek. Tetapi setelah yang satu ini, tetap di Budi Luhur News.
Televisi kampus dengan media internet dan berbasis web. Sebuah jawaban bagi perubahan TV digital dan perkembangan new media. Hadir sebagai bentuk pengembangan komunikasi media Universitas Budi Luhur dan sebagai wadah ekspresi dari mahasiswa dan dosen. Budi Luhur TV. Kembali lagi di Budi Luhur News. Nah pemirsa, kalau tadi kita udah ngebahas tentang kamera analog, sekarang kita bakal beralih ke festival film. Anti Corruption Film Festival 2013 adalah festival film di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai anti korupsi. Kegiatan ini diharapkan dapat menggugah kesadaran masyarakat akan dampak korupsi, meningkatkan gerakan, menanamkan perilaku anti korupsi, mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam pemberantasan korupsi, serta dalam rangka pemberantasan kampanye, pendidikan, gerakan anti korupsi melalui media film. Seperti apa caranya? Langsung saja kita lihat liputannya. Dan pasti dengan bantuan teman-teman semua, adik-adik semua dan semua sahabat yang ada di sini, kita bersama-sama mengatasi korupsi dari hal terkecil sampai korupsi terbesar yang ada di Indonesia. Kita lebih prihatin lagi. Ternyata pelaku-pelaku korupsi itu bisa datang dari satu keluarga. Jadi ada pelaku korupsi dari suami istri, bapak anak dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita melihat ada yang salah. Ada nilai-nilai yang tidak terbangun di dalam rumah tangga itu. Ada nilai-nilai yang tidak terbangun di pendidikan formal kita. Oleh karena itulah KPK sekarang ini mengajak Kementerian Pendidikan ya, bekerja sama untuk memasukkan kurikulum anti korupsi mulai dari pendidikan yang sangat rendah yang disebut PAUD, pendidikan anak usia dini, yaitu playgroup, TK dan lain sebagainya. Festival semacam ini harus juga dibuat, dan saya sebagai masyarakat film merasa bahwa ini wajib didukung. Dan festival ini sendiri yang membedakan dengan festival lain, tentunya film tidak akan dijadikan sebagai semata sebagai suatu produk, tetapi film dijadikan sebagai suatu kendaraan untuk memobilisasi sebuah gerakan dari masyarakat, sebuah gerakan dari publik untuk melawan korupsi melalui film. Oh jadi Deta, untuk menyampaikan aspirasi bukan dengan demo lagi ya, sekarang juga bisa dengan melalui media film.
Iya, jadi sekarang masyarakat Indonesia dapat menyuarakan suara maupun keluhan-keluhannya melalui film tersebut. Nah, untuk anak muda yang ada di luar sana yang ingin menyampaikan aspirasi tidak dengan cara anarki lagi ya Deta ya. Iya. Bisa dengan cara yang kreatif yaitu membuat film pendek. Iya, bener banget. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Budi Luhur News. Televisi kampus dengan media internet dan berbasis web. Sebuah jawaban bagi perubahan TV digital dan perkembangan new media. Hadir sebagai bentuk pengembangan komunikasi media Universitas Budi Luhur dan sebagai wadah ekspresi dari mahasiswa dan dosen. Budi Luhur TV. Kembali lagi di Budi Luhur News. Dita, sekarang aku pengen nanya lagi. Dita, suka nggak dengan kuliner? Suka banget, Fatir. Suka banget. Tapi kamu tahu nggak, Surabi itu ciri khas makanan di daerah mana? Daerah Bandung. Daerah Bandung. Tapi kali ini ada yang berbeda. Kami akan memberikan rekomendasi tempat makan yang berbeda, yaitu Surabi dari khas Betawi. Seperti apa liputannya? I've been in search of stones, making up the pavement. Di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, terdapat kedai yang menjual surabi khas Betawi, yaitu Surabi Junaidi.
when looking forever ends. Try to find it in a bottle and came back again. High on a hash pipe of good intent, but it only brought me down. Tried institutions of the mind and soul. It only taught me what I should not know. Yang membedakan surabi Sunda dan surabi Betawi adalah pemakaian tepungnya. Kalau surabi Betawi hanya memakai tepung beras saja. Something as simple as this. Di kedai ini juga terdapat beberapa varian rasa, seperti surabi sosis bakso, surabi oncom, surabi oreo, dan juga tansuke, yaitu ketan susu keju. Solution of the mind and soul. It only led me where I should not go. Oh, and the answer, well, how could I miss something as simple as this? Wah, jadi Fatir, kita ingin mencicipi makanan khas Bandung ini nggak harus pergi ke Bandung langsung ya? Benar banget ya, Ta. Jadi untuk pencinta makanan khususnya Surabi bisa ke daerah Jakarta, yaitu dengan khas makanan Betawi. Karena wow, berarti Surabi ini cara menyajikannya juga lebih variatif ya dari Betawi ini. Benar sekali. Yang biasanya Surabi dari Bandung menggunakan rasa-rasa varian rasa seperti durian, yaitu coklat. Kali ini berbeda, seperti menggunakan oncom, menggunakan kornet, jadi sangat berbeda. Dan juga Deta, untuk Surabi durian ini bisa mengangkat makanan khas, ciri khas dari Betawinya sendiri yang mulai tenggelam di daerah Jakarta. Sedikit informasi, oh ya pemirsa, baiklah ini ada sedikit informasi nih ya Fatir. Tapi setelah pesan-pesan satu ini, tetap di Budi Luhur News. Sampai ke penghujung acara kali ini. Tapi sebelum kita penghujung acara, ada informasi apa yang ingin disampaikan? Iya, jadi pemirsa, jika Anda ingin bergabung dengan Citizen Journalism kami, caranya mudah. Kirimkan video kreatif Anda ke cj.bltv.co.id. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada kali ini. Saya Mahathir Muhammad. Dan saya Auledeta Mahardika. Segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan tetap nantikan Budi Luhur News. Televisi kampus dengan media internet dan berbasis web. Sebuah jawaban bagi perubahan TV digital dan perkembangan new media. Hadir sebagai bentuk pengembangan komunikasi media Universitas Budi Luhur dan sebagai wadah ekspresi dari mahasiswa dan dosen. Budi Luhur TV.
Televisi kampus dengan media internet dan berbasis web. Sebuah jawaban bagi perubahan TV digital dan perkembangan new media. Hadir sebagai bentuk pengembangan komunikasi media Universitas Budi Luhur dan sebagai wadah ekspresi dari mahasiswa dan dosen. Budi Luhur TV. I've been in search of stones, making up the pavement. Di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, terdapat kedai yang menjual surabi khas Betawi, yaitu Surabi Junaidi. When looking forever ends, try to find it in a bottle and came back again. High on a hash pipe of good intent, but it only brought me down. Tried institutions of the mind and soul. It only taught me what I should not know. Yang membedakan surabi Sunda dan surabi Betawi adalah pemakaian tepungnya. Kalau surabi Betawi hanya memakai tepung beras saja. Something as simple as this. Di kedai ini juga terdapat beberapa varian rasa, seperti surabi sosis bakso, surabi oncom, surabi oreo, dan juga tansuke, yaitu ketan susu keju. Solution of the mind and soul. It only led me where I should not go. Oh, and the answer, well, how could I miss something as simple as this? Televisi kampus dengan media internet dan berbasis web. Sebuah jawaban bagi perubahan TV digital dan perkembangan new media. Hadir sebagai bentuk pengembangan komunikasi media Universitas Budi Luhur dan sebagai wadah ekspresi dari mahasiswa dan dosen. Budi Luhur